Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Saputra dengan NIM 123210030. Di sini saya akan mengerjakan tugas Python. Pertama, kita akan membuat program untuk menganalisis kuat tekan beton. Ya, yang di sini kasusnya itu ada penambahan zat adaptif. Yang pertama, ini digunakan untuk menampilkan data program codingan yang keseluruhan ini. Oke, bagian mana itu yang pertama di sini adalah untuk import library-nya. Ini penulisan datanya. Ini untuk membuat data frame-nya. Dan ini yang terakhir untuk menampilkan datanya atau ngeprint. Tuh. Nah, setelah itu lanjut untuk yang kedua. Nah, ini untuk mengimport data yang biasanya sering digunakan untuk membuat grafik gitu. Nah, yang ini untuk ukuran dari diagram itu sendiri. Kita pakai diagram 10 kali 6 cm. Nah, yang ini untuk menampilkan sebenarnya semua ini untuk isi diagram ya, kayak untuk diagram batangnya. Jadi yang ini untuk menampilkan data pertama, diagram pertama, kayak gitu, baris pertama, kolom pertama gitu-gitu. Nah, yang ini digunakan untuk mengisi isiannya dari diagram tersebut. Itu di sini untuk membuat um, diagram batangnya. Nah, yang ini untuk memvisualisasikan warna apa di diagramnya, mau warna apa gitu. Jadi kebetulan saya memilih warna yang campur gitu. Nah, yang ini itu untuk memastikan bahwasanya diagramnya itu nggak akan numpuk jadi satu bertimpang-timpang gitu, jadi dia akan berjajar gitu. Yang terakhir untuk pencetakan sini pencetak diagramnya hasilnya kayak gini. Nah, yang ini itu untuk menghitung data. Dan bagian atas ini, nah, yang bagian bawahnya untuk print ini dia berfungsi untuk menampilkan datanya, data yang telah dihitung tadi. Nah, yang di sini ini sebenarnya import juga, tapi biasanya digunakan untuk regresi model linearnya gitu. Nah, soal yang bagian kedua ini sudah dijelaskan juga, sudah tertulis di situ untuk memisahkan antara variabel X sama Y independen, X atau independen ya. Nah, di sini untuk modeling regresasinya. Kalau yang ini untuk memprediksi si nilai konvertifnya itu berapa. Nah, yang ini tadi untuk visualisasi si data garisnya. Nah, ini kita untuk udah milih untuk ukuran grafiknya lebar berapa, panjang berapa. Nah, ini untuk isi sisi grafik tadi. Nah, data sisanya itu pengisian si grafiknya. Tuh. Dan tentu yang terakhir ini untuk memilih grafiknya gimana. Ini grafiknya. Nah, ini tadi sama aja. Ini data untuk menampilkan hitungan. Ini print untuk pengambilan dari semua hitungan yang ada. Gitu. Nah, yang kedua, nah ini untuk input, import data atau kayak nah, Pandas gitu untuk import loom sama untuk mengimport atau balik Python. Ini penulisan untuk penulisan datanya. Nah, sama aja ini untuk nampilin datanya. Di sini ini kita menuliskan faktor dari EMP-nya yang sudah didapat dari Google Custom. Di sini ini untuk penghitungannya. Nah, tentu aja di sini jika ada kata print itu udah pasti untuk perampilan datanya. Gitu.
Nah, di sini kita untuk meminta program yang digunakan untuk eh, meminta penginputan dari si usernya tadi mau input panjang berapa, lebar berapa, untuk kapasitas berapa, untuk perbandingan untuk kendaraan berapa, menyampaikan peringatan jika ada first gitu. Terus sama yang terakhir tentu dia digunain untuk mencetak datanya. Nah, di sini ini untuk lain. Nah, di sini lainnya ini penentuan untuk digunakan untuk menentuin grafiknya, ukuran panjang sama lebar grafiknya. Ini yang pertama ini penentuan untuk grafik sepeda motornya. Ini untuk isi dari grafik mobil. Ini untuk selanjutnya untuk grafik kendaraan besar dan selanjutnya untuk grafik total EMB tersebut. Itu yang belakang ini untuk memastikan grafiknya tidak menumpuk antara satu sama lain. Dan yang ini untuk print grafiknya. Nah, untuk program yang di bawah sini, ini untuk grafik perbandingan antara grafik 1, 2, 3, dan 4. Gitu. Di codingan juga di sini sudah saya jelaskan ya. Nah, ini nih untuk grafik tambahan yang memiliki legenda yang berbeda-beda atau memiliki bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Ini perwakilan untuk um, ini biar kayak untuk menampilkan si ukuran grafiknya nanti mau dibuat berapa. Nah, ini untuk buat sepeda motor, ini untuk buat mobil, ini untuk kendaraan besar, ini untuk PMP, ini untuk garis ini jalannya. Nah, ini berfungsi untuk menambahkan judul pada variabelnya supaya kita nggak bingung. Pokoknya gimana? Nah, untuk judulnya itu nanti yang ini apa nih kalau nggak kita beri judulnya tentu kita bingung tuh. Ini untuk grafik apa sih gitu? Buat grafiknya. Nah, ini untuk penambahan si legendanya. Ini untuk pemutaran sumbu agar lebih mudah dibacanya gitu. Kan sebelum itu yang terakhir ini untuk penampilan si grafik. Ini memastikan pada saat si grafik itu tidak menumpuk dan ini juga memastikan untuk mengaprint grafiknya atau penampilan data grafiknya. Ini grafik yang ada kayak di bawah ini yang saya masuk tadi legenda yang berbeda tuh ini ada kayak bentuknya kayak X, ini kotak, ini segitiga, ini lingkaran, ini putus seperti itu. Nah, lanjut yang ketiga kita untuk analisis data gempa bumi. Sama aja. Pertama ini kita akan mengimport. Nah, importnya untuk membuat file. Nah, kita nanti akan upload file sama itu padas 6 sama metabolic Python. Pertama kita untuk minta upload data file dari data gempa bumi tadi supaya enak untuk pembuatan grafik dan lain-lainnya nanti. Setelah itu kita buat program yang digunakan untuk membaca si Excel-nya supaya file yang Excel yang kita buat tadi dapat dibaca sama si program gitu. Nah, ini untuk penghapusan baris yang tidak memiliki nilai valid atau berasal dari indeks. Ini untuk mengekstrak data yang waktu kecepatannya. Nah, ini untuk menghitung waktu kecepatan dan perpindahannya. Udah saya sangat jelasin di codingannya. Nah, ini untuk penambahan data kecepatan sama perpindahan tadi yang telah dihitung sama kode program di atas tadi. Ke dalam frame si grafiknya nanti. Ini untuk menghitung intensitasnya. Ini untuk menentukan awal sama akhirnya. Ini untuk menghitung durasi gempanya. Dan ini untuk menghitung akar percepatan kuadrat. Nah, ini fungsinya untuk membuat, sorry, ini fungsinya untuk membuat visualisasi dari si grafiknya. Di sini terlihat file size itu 12,8 itu untuk size si grafiknya nanti gitu. Ini untuk isian grafik percepatan waktu, ini untuk isian grafik kecepatan versus waktu, ini untuk grafik perpindahan versus waktu, nah, ini untuk grafik intensitas area
versus waktu. Nah, ini untuk memastikan si grafiknya tidak menumpuk, dan ini untuk mengoperasi grafiknya. Nah, ini untuk menampilkan outputnya, kannya berapa, untuk output data. Nanti ada kayak data angka gitu. Oke. Nah, kan tadi saya bilang bahwa kita diminta untuk mengupload file. Kita upload file dulu. Setelah di-upload filenya, nanti seharusnya dia akan menampilkan data grafiknya. Agak sedikit lama karena tergantung dari jaringan dan kemampuan dari device-nya. Karena kan dia akan menampilkan data grafiknya plus menampilkan data dari yang tadi itu, dari saya tadi menampilkan output hasil analisis. Dan terakhir kita menganalisis curah hujan. Ini saya dapat data dari BMKG. Sama seperti awal tadi, kita harus eh, mengoperasi mengimport collab untuk meminta laporan dari file supaya kita gampang untuk mengolah datanya nanti. Itu ini untuk pemastian si jalur uploadannya benar, untuk penampilan fungsinya, untuk menganalisis data sih lebih tepatnya untuk menganalisis data yang telah kita upload gitu. Setelah berfungsi untuk menampilkan ini, sama sekaligus untuk menampilkan data grafik gitu. Ini ada grafik batang sama grafik yang naik turun. Kenapa ini tadi berbeda dengan atas? Nah, karena di atas tadi dia datanya banyak. Sementara yang ini cuma untuk data curah hujan saja. Nah, saya bilang untuk upload file dimintanya. Ini data saya dapat dari Google yang dikeluarkan oleh BMKG. Saya potong di halaman 25 dan 26 saja karena saya hanya butuh data di 25 dan 26 saja. Ini penampilan data-datanya. Ini data setiap bulannya dan divisualisasikan melalui grafik pada setiap bulannya. Nah, cukup sekian video dari saya. Saya harap video ini dapat melengkapi tugas saya. Sekian dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.